ada yang hijau-hijau seger banget ya Dokter Vito. Thank you. Bukan itu. Ada daun binaho di tengah-tengah kita. Hai daun binaho, kita sama kita ya. Baik, kita sekarang bersama dengan pakar obat-obat herbal tradisional. Ini Dr. Ingrid Tania, MSI. Dr. Ingrid, gimana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Dr. Dokter, Vito? ini kita lagi bahas mengenai tanaman yang memang ini menjadi tanaman asli Indonesia. Ceritanya zaman dulu kita sudah tahu bahwa ini adalah tanaman-tanaman yang bisa punya efek obat-obatan. Nah, Bener kita membahas banget. sekarang ini daun binaho terkenal sekali. Nah, dengar-dengar nih dokter ya, ini kan kalau ibu-ibu lagi pada ngumpul nih, mama aku pada ngobrol, kalau misalnya kamu asiran ya, itu coba konsumsi daun binahong. Nah, ini fakta atau mitos sih dokter, kalau misalnya kita mengkonsumsi daun binahong, ini bisa berkhasiat mengatasi untuk sakit wasir. Rebusannya nih dokter, fakta atau mitos? Oke, jadi sebelum saya jawab, saya kasih tahu dulu gini ya. Dalam pengobatan tradisional, ilmu pengobatan tradisional, itu sebenarnya ada 3 fakta. Yang disebut fakta itu ada 3. Yang pertama, fakta pengalaman empirik. Karena pengobatan tradisional itu turun-temurun dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita sampai ke generasi sekarang, itu ada yang disebut fakta pengalaman empirik. Jadi fakta pengalaman nenek moyang yang diwariskan hingga menjadi fakta pengalaman generasi yang sekarang. Itu fakta yang nomor 1. Kemudian fakta yang kedua adalah fakta saintifik. Kalau fakta saintifik itu dari penelitian ya, dari penelitian, tapi biasanya baru terbatas penelitian in vitro ya pada lab misalnya, atau penelitian praklinik itu pada hewan coba. Nah, itu yang disebut fakta saintifik. Terus yang ketiga, fakta klinis. Ya, clinical evidence. Clinical evidence artinya itu faktanya dihasilkan dari pembuktian penelitian klinis atau yang paling tertinggi uji klinik. Ya, artinya diteliti langsung pada manusia, ya, pada pasien misalnya. Nah, berarti kalau misalnya kita mengkonsumsi rebusan si daun binahong ini benar-benar berkhasiat untuk sakit wasir ya, dokter. Ini fakta atau mitos ya, saya dokter? bilangnya fakta ya. Fakta ya, dokter ya. Tapi fakta pengalaman empirik dan fakta saintifik. Karena memang belum diuji klinik pada manusia. Tetapi maksudnya melalui penelitian ya, tetapi dari pengalaman nenek moyang kita sampai sekarang, kemudian dibuktikan dengan penelitian praklinik, itu memang bisa membantu mengatasi wasir, terutama wasir yang berdarah. Karena sifatnya binahong ini, dia mengandung zat-zat aktif yang sifatnya anti-inflamasi, anti peradangan, kemudian dia mempercepat penyembuhan luka. Jadi makanya cocoknya untuk tipe yang berdarah ya, dan biasanya dikombinasi dengan herba lain, misalnya daun wungu, kunyit, dalam suatu ramuan gitu. Nanti direbus, diminum. Jadi dia sebenarnya obat ini memang sudah diketahui punya efek obat-obatan ya, gitu. Memang kalau misalnya kita bilang obat untuk penyakit tertentu, tentu aja memang harus ada penelitian lain-lain lagi ya. Tapi kalau mau dikonsumsi sebagai tanaman obat mah boleh-boleh aja. Nah, dokter, ini menarik sekali karena pasien saya kebanyakan pasien jantung ya. Lalu mereka pasien-pasien jantung-jantungan ini bilang bahwa kalau konsumsi ekstrak daun binahong ini bantu menurunkan kolesterol dan mencegah penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan bahas sesaat lagi. Yes, ini dia nih dokter. Tadi kan ada tuh pertanyaan soal orang yang sakit jantung-jantungan. Nah, jantung beneran. Ini jantung-jantungan ya? Jantung-jantungan berarti jantung bohongan. Ya, jantung beneran sekarang. Nah, daun binahong ini dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga seorang sehingga terhindar dari penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Fakta ya. Fakta ya dokter ya? Iya, karena memang kembali lagi saya katakan fakta pengalaman empirik dan fakta saintifik. Jadi dari zaman nenek moyang kita sampai penelitian praklinik pada hewan coba, itu memang binahong ini ekstraknya ya, ekstrak binahong ini mampu menurunkan kadar kolesterol total, ya, LDL dan trigliserida. Jadi direbus artinya gitu dok? Iya, direbus. Jadi artinya menurunkan risiko penyakit jantung kan. Terus juga dia juga bersifat anti obesitas. Jadi menurunkan berat badan dan menurunkan kadar lemak pada liver. Wah, ini berarti dokter Vito yang lumayan deg-degan nih. Dokter jantung bisa ngalah. Enggak, aku bisa adaptasi juga, aku bisa jualan ini juga. Buka ekonomi yang baru ya. Adaptasi kehidupan baru kan, normal baru ya. Iya, benar. Tapi memang tentunya saja, memang ini memang bisa tentu saja dengan tetap menjaga kesehatan juga ya pastinya ya. Kalau misalkan nggak olahraga, ngerokok terus betul.
Jadi harus holistik ya, kita berupaya secara holistik. Ini membantu juga jadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita konsumsi ini dok, biarkan dokter Vito dulu. Ini berapa banyak sih supaya kita bisa terhindar dari kolesterol? Nah, berapa lama, berapa banyak nih dok? Misalnya 1 gelas kita minum segini kan? Segelas berapa hari? Biar kita nggak ke dokter Vito. Oke, jadi gini, binahong ini sebenarnya sejenis sayuran. Jadi dia sebenarnya bisa dimakan sebagai sayuran kita sehari-hari ya. Jadi kalau di Amerika Selatan itu mereka biasa melalap. Makan mentah, gitu. Makan mentah ya dalam ukuran yang kita biasa melalap lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang dimasak itu di Asia biasa ya, kalau di negara-negara Asia bisa dibikin sayur bening, dicampuran sup, terus ditumis. Berapa banyak nih dok kita konsumsi nih kira-kira deh perharinya deh? Kalau konsumsi sebagai makanan sehari-hari sebenarnya tiap hari dimakan itu tidak apa-apa. Misalnya sehari sekali atau maksimum 3 kali sehari dalam porsi sayuran yang biasa. Kita misalnya makan bayam, kalau kita porsi makan bayam itu sama lah segitu. Ini kan sebenarnya. Berarti kayak gini kita lagi ngobrol-ngobrol gini, sambil ngambil-ngambil. Iya boleh cobain. Tapi belum dicuci ya. Kalau ekstraknya gimana dok? Kalau misalnya kita rebus kan tadi kan ada VT kan kita lihat tuh dok. Ini boleh daunnya boleh saya ambil? Boleh. Nah, ini kan ada ekstraknya juga nih dok. Ini kira-kira berapa banyak dikonsumsi per hari? Kalau saya jelasin yang direbus dulu ya. Kalau yang direbus bisa diambil helai antara 10 sampai 20 itu masih aman ya. 10 sampai 20 helai daun binahong itu direbus dalam 3 gelas air sampai tersisa kira-kira 1 gelas. Kemudian diminum 1 gelas itu sehari. Oh gitu, jadi cuma 1 gelas hari ya dokter ya? Iya. Kalau bentuknya serbuk itu biasanya kan sudah ada kemasan yang isinya cara pembuatan, cara penyajian, itu ikuti saja karena kan memang bisa saja ada perbedaan konsentrasi. Misalnya dia ini istilahnya simplisia nih, yang dari segar ini dikeringkan kemudian dijadikan serbuk, itu ada padanannya sehingga menjadi serbuk. Itu misalnya 1 sendok atau 2 sendok diseduh gitu ya. Atau bisa juga yang bentuk udah dalam kapsul. Oh juga ada dokter jadi dalam kapsul, ekstraknya dalam kapsul itu juga ikuti saja petunjuk yang ada pada kemasan ya. Tapi mungkin lebih bagus kita rebus sendiri kali dok ya, langsung minum langsung ya. Ya bisa, tapi kalau keluhannya lebih berat, kita punya keluhan yang lebih berat, itu sebenarnya bagus juga yang ekstrak karena dia lebih terkonsentrasi, dosisnya dalam per sekali minumnya dia lebih besar. Nah, kalau misalnya ngomong soal sakit yang lebih berat, nih kan banyak nih sakit mah ya dokter ya. Sakit mah adalah sakit yang umum. Ini dengar-dengar katanya sakit mah ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi daun binahong. Ini fakta atau mitos dokter? Saya jawab fakta lagi nih. Fakta banyak ya. Di sini saya bawa pulang ini. Sakitnya banyak ya, muda ya. Sakitnya. Jadi kembali lagi fakta pengalaman empirik dari nenek moyang kita sampai generasi sekarang dan fakta saintifik lagi. Karena dari pengalaman juga menunjukkan seperti itu, ada perbaikan dari keluhan-keluhan di lambungnya. Kemudian dari penelitian praklinik itu terbukti daun binahong ini bersifat gastroprotektif, artinya melindungi mukosa dari lambung. Oh jadi 1 gelas 1 hari cukup ya dokter? Iya, lalu indeks ulkus juga dia bisa menurunkan. Itu penelitian tapi masih terbatas pada hewan coba ya, belum diteliti pada manusia. Tapi minimal berarti kalau misalkan mau diminum boleh dong berarti kan? Untuk orang yang penderita lambung pun aman-aman aja gitu ya? Aman, dan sebenarnya membantu kan, membantu mengurangi keluhan-keluhan di lambungnya. Ada lagi nih, ini penyakit sejuta umat yang mungkin Kristal juga kadang-kadang mengeluhkan ya. Ini kalau konsumsi daun binahong ini membantu mengobati asam urat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Banyak banyak ya. Kok bisa dokter? Ini kecil-kecil gini manfaatnya banyak sekali sih dokter. Iya, karena ini kan zat aktifnya banyak nih ya. Ada flavonoid, ada steroid, ada alkaloid, ada terpenoid. Nah, kalau untuk asam urat, ini selain tadi pengalaman nenek moyang, pengalaman empirik, juga pengujian praklinik itu menunjukkan si ekstrak binahong ini, dia menghambat aktivitas enzim santin oksidase. Nah, itu kan enzim yang sifatnya memetabolisme purin tuh. Nah, kalau dia dihambat tentunya akan membantu mengurangi kadar asam urat dalam darah.
gitu. Oh gitu. Dan mengurangi keluhannya karena dia juga sifatnya analgetik, artinya pereda rasa nyeri. Jadi kalau sudah ada artritisnya gitu kan, itu mengurangi nyerinya pada sendi-sendi. Nah, selain itu ada lagi nih dokter. Nah, nih, saya harap nih fakta juga ya. Ini untuk penderita diabetes ada kabar gembira nih. Katanya untuk konsumsi daun binahong ini bagus mengatasi penyakit diabetes. Fakta atau mitos dokter? Fakta lagi nih. Fakta lagi. Dokter Vito mulai deg-degan di ujung. Aku udah tegang. Bisa nggak ada yang bisa konsul nanti sama Aku saya? udah nanamin di rumah udah lama ini. Oke dokter. Oke, jadi pada ekstrak binahongnya itu, pengujian praklinik memang menunjukkan dia menurunkan kadar glukosa darah, kan? Karena dia juga bersifat juga menstimulasi produksi insulin dan menghambat absorpsi atau penyerapan si glukosa dari usus ke darah, sehingga kan dia menjaga kadar glukosanya tetap normal gitu ya. Jadi kalau ada keluhan mungkin diabetes mellitus yang sifatnya ringan, ini bisa membantu. Bisa membantu kecuali kalau diabetesnya sangat berat ya kita pakai obat-obat dari dokter dulu. Nanti begitu sudah lebih terkontrol kita bisa menjaga kadar glukosa darah itu dengan binahong. Dok, ini penting banget nih karena semua orang biasanya punya minuman tersendiri, suka minum teh, minum kopi. Nah, kalau minum kopi ini sekarang. Nah, kalau minum kopi sambil minum ini dikonsumsi dengan ini boleh nggak sama-sama? Oh, ya, jadi saya tidak menyarankan diminum bersama-sama. Karena apa? Karena kopi dan teh itu kan mengandung kafein. Iya, betul. Kafein ini sifatnya kan diuretik, ya, dan sifatnya juga kalau diuretik itu kalsium itu juga cepat keluar, ya. Jadi absorpsi kalsium juga terhambat sehingga banyak dikeluarkan lewat urin. Nah, si binahong ini dia mengandung asam oksalat. Nah, asam oksalat ini juga mengurangi absorpsi kalsium, sehingga kalau misalnya konsumsi binahong ditambah teh atau kopi, kalsium yang kita makan dari makanan itu terbuang. Oke. Ya, tapi bukan berarti berbahaya ya, tapi itu yang kita sayangkan. Dok, gitu ya. tips singkat, ini kan memang bukan obat tapi ini punya efek obat dan punya efek untuk bisa membantu meringankan gejala ya. Bagaimana cara mengkonsumsi dengan cara yang baik? Oke, cara yang baik itu tadi saya udah sempat sebutkan ada berbagai cara ya. Jadi konsumsi sebagai sayuran sehari-hari, misalnya dimakan mentah itu bagus juga lalap asal udah dicuci bersih ya. Kemudian dikonsumsi sebagai sayuran yang dimasak, yang dibening atau di sup atau ditumis itu juga bagus. Setiap hari dikonsumsi juga nggak apa-apa. Kemudian atau yang beli yang direbus kan daun beberapa helai daun sampai maksimum 20 direbus akhirnya diminum. Baik dokter. Langsung deh habis ini. Terima kasih ya dokter ya. Kita langsung saja bahwa saksikan terus Hidup Sehat. Hidup Sehat tiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai pukul 2. Bersama saya dengan saya Krisela Chani. Saya Dr. Vito Damai Indonesia. Hidup Sehat.